Bayangkan seorang perempuan asing yang selama 2 tahun hidup damai di Indonesia, dicintai warga sekitar, dan dikenal karena sikapnya yang hangat. Namun pada suatu pagi, hidupnya berubah hanya karena satu ketukan di pintu. Dalam hitungan detik, statusnya sebagai tamu yang disambut berubah menjadi seseorang yang terancam dikeluarkan dari negara yang sudah ia anggap sebagai rumah. Inilah kisah tentang ketakutan, ketidakpastian, dan perjuangan seorang perempuan bernama Bonnie Blue, yang mendadak berhadapan dengan ancaman deportasi dari pejabat imigrasi Indonesia. Bonnie Blue, seorang perempuan berusia 31 tahun asal negara tetangga di kawasan Asia Pasifik, telah tinggal di Jakarta selama 2 tahun terakhir. Ia bekerja sebagai relawan untuk sebuah organisasi pendidikan lokal yang membantu anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah. Kehidupannya sederhana, tetapi ia merasa nyaman, bahkan bahagia, dengan ritme harian yang penuh makna itu. Setiap pagi ia berjalan melewati gang kecil yang dipenuhi sapaan hangat warga, dan setiap sore ia mengajar di sebuah pusat kegiatan yang dikelola komunitas. Namun ketenangan itu berubah pada suatu pagi yang awalnya terasa biasa. Bonnie baru saja menata buku-buku di meja ruang tamu ketika suara ketukan tegas terdengar di pintu rumah sewa kecilnya. Tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk membuatnya terhenti sejenak. Ia merapikan rambutnya, menarik napas, lalu membuka pintu. Di depan pintu berdiri 2 pejabat imigrasi Indonesia dengan seragam resmi. Ekspresi mereka tenang tetapi formal, seakan membawa kabar yang tidak ingin mereka sampaikan tetapi harus mereka lakukan. "Selamat pagi, Ibu Bonnie Blue?" tanya salah seorang petugas dengan ramah namun tegas. Bonnie mengangguk, perasaannya langsung menegang. "Ya, saya Bonnie. Ada yang bisa saya bantu?" Petugas itu memperlihatkan dokumen bersegel. "Kami menerima laporan terkait ketidaksesuaian data izin tinggal Anda. Hari ini kami diminta melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan status Anda di Indonesia." Perkataan itu membuat dinding rumah terasa lebih sempit. Bonnie mempersilakan mereka masuk, meski tangannya sedikit bergetar. Ia tidak pernah bermasalah dengan dokumen, setidaknya selama yang ia tahu. Semua perpanjangan visa dilakukan tepat waktu melalui lembaga resmi, dan ia selalu menjaga diri agar tidak melanggar aturan negara yang memberinya kesempatan bekerja sebagai relawan. Namun melihat cara petugas itu membuka berkas, tatapan mereka yang serius, dan suasana yang mendadak dingin, Bonnie mendadak merasakan kecemasan yang belum pernah ia alami. Salah satu petugas bertanya, "Ibu Bonnie, apakah Anda sadar bahwa masa izin tinggal Anda tercatat berbeda di sistem pusat? Ada selisih tanggal yang cukup signifikan, dan hal ini mengharuskan kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut." Bonnie mengerutkan kening. "Saya sudah mengurus semuanya sesuai petunjuk. Jika ada kesalahan, saya pasti akan memperbaikinya. Saya tidak berniat melanggar aturan apapun." Petugas lainnya menimpali dengan suara tenang, "Kami memahami, tetapi menurut prosedur, ketika ada ketidaksesuaian data seperti ini, ada kemungkinan tindakan administrasi termasuk peninjauan kembali izin tinggal. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan pelanggaran administratif, ancaman deportasi bisa diberlakukan." Kata deportasi itu seperti menghantam dada Bonnie. Ia teringat anak-anak yang selalu menunggu di kelas sore, para ibu yang sering mengajaknya minum teh, dan semua hubungan kecil yang membuatnya merasa diterima. Membayangkan harus meninggalkan semuanya tanpa sempat menjelaskan apapun membuat dadanya terasa sesak. Bonnie duduk pelan, mencoba menenangkan diri. "Bolehkah saya melihat data yang dimaksud? Mungkin ada kesalahan dari pihak biro jasa yang membantu saya." Petugas itu mengangguk dan mengeluarkan salinan dokumen. Bonnie meneliti tanggal-tanggal itu, dan matanya segera menangkap perbedaan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Tanggal perpanjangan yang tertera di dokumen resmi yang ia pegang berbeda dengan tanggal yang tercatat di sistem imigrasi. Perbedaannya hanya beberapa hari, tetapi cukup untuk dikategorikan sebagai pelanggaran administratif. Bonnie menahan napas, pikirannya penuh kekhawatiran. Ia tahu bahwa meski pelanggaran administratif tidak tergolong kriminal, konsekuensinya tetap bisa sangat serius, terutama pada visa kerja dan izin tinggal. Petugas itu menutup mapnya. "Kami harus melanjutkan pemeriksaan di kantor. Anda tidak ditahan, tetapi Anda diminta hadir besok pagi untuk klarifikasi lanjutan. Kami berharap Anda bekerja sama." Bonnie mengangguk pelan. Suaranya hampir tak keluar. "Saya akan datang." Setelah para petugas pergi, rumah yang biasanya dipenuhi suara anak-anak dan aromanya yang hangat terasa sunyi. Bonnie berjalan perlahan ke sofa, tenggorokannya tercekat. Ia tahu bahwa ini baru permulaan.
Persoalan yang tanpa administratif ini bisa berubah menjadi permasalahan besar jika tidak segera ditangani. Dalam keheningan itu, hanya satu hal yang terlintas dalam benaknya. Apakah ia benar-benar akan diusir dari negeri yang sudah menjadi bagian hidupnya? Bagian pertama selesai. Namun ini baru awal dari konflik yang lebih dalam. Konflik yang akan menguji tekad Boni untuk tetap tinggal di Indonesia. Pagi berikutnya, udara Jakarta masih lembab ketika Boni tiba di kantor imigrasi. Jalanan sudah ramai, tetapi pikirannya penuh kegelisahan yang membuat langkahnya terasa berat. Gedung tinggi berwarna abu itu terlihat lebih besar dari biasanya, seakan menyimpan keputusan yang mampu mengubah seluruh arah hidupnya. Di ruang tunggu yang dipenuhi kursi plastik hijau, Boni duduk sambil menggenggam map berisi semua dokumen yang ia punya. Tangannya dingin. Ia menatap jam dinding, berharap waktu berjalan lebih cepat, namun setiap detik justru terasa lambat dan penuh tekanan. Seorang petugas perempuan menghampirinya. "Ibu Boni Blue?" Tanya petugas itu dengan sopan. Boni mengangguk. "Silakan ikut saya." Pemeriksaan akan dimulai. Ia dibawa memasuki ruangan kecil dengan meja besi dan dua kursi. Di dalam sudah ada dua petugas, salah satunya yang datang ke rumahnya kemarin, Pak Arif, petugas senior yang berpengalaman menangani banyak kasus izin tinggal. Di sampingnya duduk seorang analis administrasi bernama Bu Nadia, yang dikenal teliti dan tegas. Pak Arif membuka percakapan dengan nada profesional. "Ibu Boni, terima kasih atas kerjasamanya. Hari ini kami ingin memastikan beberapa hal terkait ketidaksesuaian data izin tinggal Anda. Kami mohon Anda menjawab sejujur mungkin agar pemeriksaan berjalan lancar." Boni menelan ludah. "Saya akan menjawab sebaik mungkin, Pak." Bu Nadia menatap dokumen yang tergeletak di hadapannya. "Menurut data yang masuk ke sistem, perpanjangan izin tinggal Anda seharusnya sudah dilakukan sebelum tanggal tertentu. Namun dokumen yang Anda miliki menunjukkan tanggal berbeda. Kami ingin tahu siapa yang mengurus perpanjangan tersebut." Boni menarik napas, mencoba mengingat dengan jelas. "Saya memang menggunakan biro jasa resmi. Mereka yang memandu saya sejak awal datang ke Indonesia. Semua pembayaran dan pengurusan saya lakukan sesuai prosedur." Pak Arif mengangguk kecil, seakan memahami situasi, tetapi tidak menunjukkan simpati berlebihan. "Kami tidak menuding Anda melakukan pelanggaran dengan sengaja. Tetapi dalam kasus seperti ini, tanggung jawab tetap berada pada pemegang izin tinggal. Jika terjadi pelanggaran, bahkan yang tidak disengaja, tetap ada potensi sanksi administratif termasuk deportasi." Kata itu lagi, deportasi. Meski sudah mendengarnya kemarin, rasanya tetap sama menakutkan. Untuk memperkuat posisinya, Boni membuka mapnya dan menyerahkan seluruh dokumen yang ia punya. Tanda terima, fotokopi paspor, bukti pembayaran, serta formulir resmi yang ia tanda tangani. Bu Nadia memeriksa semuanya satu persatu. Ekspresinya tetap datar, namun sesekali alisnya bergerak tipis, menandakan ia menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. "Ini bukti pembayaran dari biro jasa?" tanya Nadia sambil mengangkat selembar kertas. "Ya," jawab Boni. "Nama perusahaan ini pernah kami dengar sebelumnya," kata Pak Arif sambil merentangkan tangan untuk menerima dokumen itu. "Beberapa tahun lalu mereka pernah mendapat teguran karena kesalahan administrasi. Tidak besar, tetapi cukup membuat beberapa klien mengalami masalah serupa." Boni menatap mereka dengan cemas. "Apakah itu berarti saya bisa dimaafkan? Saya benar-benar tidak tahu jika mereka pernah melakukan kesalahan." Pak Arif meletakkan dokumen itu perlahan. "Maaf, Bu Boni. Aturan kami tidak bekerja berdasarkan niat, tetapi berdasarkan data. Yang terpenting sekarang adalah membuktikan apakah kesalahan ini berasal dari pihak biro jasa atau ada pelanggaran lain yang belum terlihat." Hening sejenak, Boni merasakan beban semakin menekan dadanya. Ia sadar bahwa jika hasil pemeriksaan tidak mendukung, ia bisa saja diperintahkan untuk meninggalkan Indonesia dalam waktu singkat. Semua kehidupan yang ia bangun di sini, para siswa, warga, pekerja komunitas, akan hilang begitu saja. Namun sebelum keheningan itu berubah menjadi keputusasaan, Bu Nadia berbicara lagi. "Ada satu hal lagi yang perlu kami periksa. Anda terdaftar sebagai relawan di pusat kegiatan anak. Apakah Anda menerima bayaran untuk aktivitas tersebut?" Boni menggeleng cepat. "Tidak, sama sekali. Saya hanya mengajar secara sukarela. Mereka tidak pernah memberi saya bayaran, hadiah, atau kompensasi apapun. Itu murni kegiatan sosial." Pak Arif mencatat jawaban itu. "Bagus.
Karena jika ada unsur kerja berbayar tanpa izin kerja, masalah Anda akan jauh lebih rumit. Kalimat itu terlintas seperti peringatan besar, tetapi Boni tetap tenang karena ia yakin kegiatannya bersifat sukarela sepenuhnya. Setelah hampir 1 jam pemeriksaan, Pak Arif menutup map tebal di hadapannya. Ibu Boni, berdasarkan informasi yang Anda berikan, kami perlu melakukan verifikasi tambahan dengan Biro Jasa yang mengurus dokumen Anda. Kami juga perlu meminta data dari pusat pendidikan tempat Anda menjadi relawan. Boni menunduk sedikit. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Sementara ini Anda tidak diizinkan bepergian keluar kota dan wajib datang setiap kali kami panggil, jelas Pak Arif. Status Anda dalam pemantauan. Keputusan akhir mengenai izin tinggal atau kemungkinan deportasi akan ditentukan setelah investigasi selesai. Perkataan itu menghantam Boni seperti ombak dingin, ia tidak ditahan. Ia tidak dinyatakan salah. Tetapi ia juga tidak dibebaskan dari ancaman. Ketidakpastian itu justru membuat semuanya terasa lebih berat. Namun tepat ketika Boni bersiap bangkit, Bu Nadia menatapnya lebih lembut daripada sebelumnya. Kami melihat niat baik Anda, Ibu Boni. Jika memang kesalahan ada pada Biro Jasa, kasus Anda mungkin bisa diputuskan tanpa tindakan berat. Anda hanya perlu tetap kooperatif. Untuk pertama kalinya, Boni merasakan sedikit harapan. Ia keluar dari ruangan itu dengan langkah ringan namun hati yang tetap waspada. Masih panjang jalan yang harus ia tempuh. Masih banyak yang bisa terjadi, baik atau buruk, namun ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, selepas pemeriksaan di kantor imigrasi, Boni duduk di ruang tamunya yang temaram. Lampu kuning yang biasanya memberi kesan hangat kini justru terasa berat, seolah memantulkan kecemasan dalam hatinya. Ia membuka kembali map dokumen, memeriksa setiap lembar dengan teliti, berharap menemukan sesuatu yang bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun semakin ia membaca, semakin jelas satu hal, ada sesuatu yang tidak beres dengan Biro Jasa yang ia gunakan. Kertas itu menunjukkan tanda tangan staf yang tidak ia kenali, tanggal yang tidak sesuai, dan sebuah nomor referensi yang tampaknya tidak tercatat dalam dokumen resmi imigrasi. Kesalahan ini terlalu spesifik untuk dianggap kebetulan. Sudah malam, namun ia tahu bahwa menunggu hanya akan menambah tekanan. Ia menghubungi Arman, koordinator pusat pendidikan tempat ia menjadi relawan. Arman adalah pria yang dikenal disiplin, teliti, dan selalu membantu jika ada masalah administratif yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Boni? Jam segini, suara Arman terdengar khawatir. Maaf mengganggu, tapi saya butuh bantuanmu, kata Boni dengan suara yang jelas lelah. Dokumen saya bermasalah. Imigrasi menemukan ketidaksesuaian, dan mereka sedang memeriksa semuanya. Saya takut ini bisa berakhir buruk. Arman menarik napas panjang. Tunggu di rumah. Saya datang. Boni terkejut. Sekarang? Ini sudah malam. Tentu saja sekarang. Kamu tidak sendirian dalam masalah ini. 40 menit kemudian, Arman tiba sambil membawa tas kecil berisi berkas-berkas komunitas. Ia langsung duduk dan meminta Boni menjelaskan semuanya dari awal. Setelah selesai mendengarkan, Arman memeriksa dokumen yang bermasalah, dan ekspresinya berubah serius. Biro Jasa ini, aku pernah mendengar masalah tentang mereka, ujar Arman. Tapi aku tidak menyangka mereka masih beroperasi. Boni menatapnya dengan cemas. Apa maksudmu? Mereka dikenal sering membuat kesalahan dalam perpanjangan izin tinggal. Beberapa klien pernah mengeluh karena data yang diajukan tidak sesuai dengan sistem. Bahkan ada yang hampir dideportasi karena tanggal dokumen tidak akurat. Kata hampir memberi sedikit harapan pada Boni, meski tetap menakutkan. Arman menutup berkas itu dan berkata, besok kita akan menemui mereka. Kalau memang mereka yang keliru, kita harus mendapatkan pengakuan tertulis. Itu bisa membantu kasusmu di imigrasi. Sedikit ketegangan di bahu Boni mereda. Setidaknya ia tidak harus menghadapi ini sendirian. Keesokan paginya, Boni dan Arman pergi ke kantor Biro Jasa yang mengurus dokumennya. Tempat itu berada di sebuah ruko 2 lantai yang tampak biasa, namun suasananya terasa tidak meyakinkan. Saat mereka masuk, seorang pegawai menyambut tanpa banyak ekspresi. Saya ingin bertemu dengan manajer yang menangani dokumen Boni Blue, kata Arman dengan nada formal. Pegawai itu terlihat ragu. Manajer kami sedang tidak di tempat. Arman menunjukkan kartu identitas dari pusat pendidikan. Kalau begitu kami ingin bertemu dengan siapapun yang bertanggung jawab. Ini masalah serius.
Pegawai itu akhirnya meminta mereka menunggu. Beberapa menit kemudian, seorang pria setengah baya muncul, mengenakan kemeja putih yang kusut. "Saya Rudi." "Ada masalah apa?" Arman menjelaskan kronologinya dengan jelas dan terukur. Ia menunjukkan dokumen yang janggal, termasuk tanggal yang berbeda dari sistem resmi. Rudi membaca semuanya sambil menarik napas berat. "Sebenarnya, ada sedikit kesalahan dari staf kami," kata Rudi akhirnya. "Waktu itu sistem sedang down, jadi tanggal yang seharusnya dimasukkan terlewat. Tapi kami sudah memperbaikinya." Bonni menggeleng cepat. "Tidak, Pak. Jika sudah diperbaiki, sistem imigrasi pasti sesuai dengan dokumen saya. Ini bukan sekadar tanggal terlewat, ini sebuah pelanggaran yang bisa membuat saya dideportasi." Rudi menelan ludah, jelas gugup. "Saya minta maaf. Tapi kami tidak bisa mengubah data yang sudah masuk ke imigrasi." Kata-kata itu menghantam Bonni seperti palu. Arman mencondongkan badan ke depan. Suaranya tegas namun tetap sopan. "Pak Rudi, kami tidak datang untuk bertengkar. Kami hanya ingin dokumen tertulis yang menyatakan bahwa kesalahan ini berasal dari pihak Biro Jasa, bukan dari Bonni." Rudi menggeleng. "Kami tidak bisa membuat surat seperti itu. Itu bisa merugikan perusahaan kami." Bonni mulai merasakan kehilangan harapan. Ia menatap Arman, seolah memohon solusi lain, namun Arman tidak mundur. "Pak, jika perusahaan Anda tidak memberikan penjelasan, imigrasi mungkin akan menghubungi Anda juga. Ketika itu terjadi, Anda tetap harus menjelaskan kebenaran. Jadi lebih baik Anda menulis surat resmi sekarang daripada semakin mempersulit keadaan." Rudi terdiam. Ia tahu Arman benar. Dengan enggan, ia akhirnya berkata, "Berikan saya waktu. Saya akan membuatkan suratnya, tetapi tidak bisa hari ini." Arman berdiri. "Kami akan datang lagi besok." Dalam perjalanan pulang, Bonni terdiam, tetapi tatapannya lebih kuat daripada sebelumnya. Meski rasa takut masih menggelayut, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tekad Arman menatapnya. "Kamu sudah melangkah jauh. Jangan menyerah." Bonni tersenyum tipis. "Saya tidak akan menyerah. Apapun keputusan imigrasi nanti, saya ingin mereka tahu bahwa saya tidak melakukan kesalahan ini dengan sengaja." Arman mengangguk. "Dan kalau Biro Jasa itu membuat masalah," lanjut Bonni, "maka saya harus siap memperbaikinya sampai akhir." Bagian 3 berakhir dengan satu kepastian, kebenaran mulai muncul ke permukaan, tetapi jalan menuju penyelesaian justru semakin menegangkan. Pagi berikutnya tiba dengan langit mendung, seolah meniru suasana hati Bonni yang masih dipenuhi kecemasan. Ia dan Arman kembali menuju kantor Biro Jasa, berharap surat pengakuan sudah selesai. Perjalanan terasa lebih panjang daripada biasanya, dan setiap belokan menuju ruko itu membuat jantung Bonni berdegup lebih cepat. Sesampainya di sana, suasana kantor tampak sepi. Beberapa pegawai tampak gelisah, seakan mengetahui masalah yang sedang membayangi perusahaan itu. Rudi keluar dari ruangannya dan menyambut mereka dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca, antara kewalahan dan terpaksa. "Suratnya sudah saya siapkan," katanya sambil menyerahkan amplop putih. Bonni mengambil amplop itu, namun ia tidak segera membukanya. Arman mengangguk singkat, menandakan agar mereka membawanya ke tempat yang lebih tenang sebelum memastikan isinya. Mereka kembali ke mobil. Bonni membuka amplop dengan hati-hati, dan di dalamnya terdapat lembaran surat resmi dengan stempel perusahaan. Surat itu menjelaskan bahwa terjadi kesalahan administratif internal dalam pengajuan dokumen perpanjangan izin tinggal Bonni, dan kesalahan tersebut bukan akibat dari tindakan Bonni sendiri. Bonni membaca kata demi kata, memastikan tidak ada kalimat samar yang dapat disalahartikan. Pernyataan itu jelas, jujur, dan cukup kuat untuk menjadi bukti pendukung. Ia menghela napas lega, meski hanya sedikit. Rasa tegang belum sepenuhnya hilang. Arman menatapnya. "Ini langkah besar. Dengan ini, posisi kamu jauh lebih kuat." Bonni mengangguk, tetapi matanya tetap menunjukkan kekhawatiran. "Sekarang kita harus bawa ini ke imigrasi." Ketika mereka tiba di kantor imigrasi, suasananya lebih ramai daripada sebelumnya. Ruangan penuh dengan orang yang membawa map dan dokumen, semuanya berharap menyelesaikan urusan administratif mereka. Bonni dan Arman melapor ke loket, lalu diminta menunggu panggilan. Tidak butuh waktu lama sebelum nama Bonni disebut. Ia dan Arman masuk ke ruang pemeriksaan, tempat Pak Arif dan Bu Nadia sudah duduk menunggu.
Silakan duduk, ujar Pak Arif. Boni memberikan surat pengakuan dari Biro Jasa. Bu Nadia langsung membacanya dengan seksama. Ekspresinya tetap netral, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia memahami pentingnya dokumen tersebut. Ini surat yang sangat relevan, ujar Bu Nadia akhirnya. Pengakuan langsung dari pihak Biro Jasa akan membantu proses verifikasi kami. Boni merasakan sedikit kelegaan. Namun Pak Arif tidak langsung memberikan jawaban yang menenangkan. Meskipun demikian, lanjutnya, kami tetap harus memproses kasus ini sesuai ketentuan. Surat ini memang menunjukkan bahwa kesalahan tidak dilakukan oleh Anda, tetapi kami masih harus memastikan tidak ada pelanggaran lain yang terkait. Ucapan itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan baru. Boni menegakkan duduknya, mencoba menunjukkan bahwa ia siap menghadapi apapun. Pak Arif membuka berkas baru. Kami sudah menghubungi pusat pendidikan tempat Anda menjadi relawan. Mereka memberikan laporan lengkap mengenai kegiatan Anda. Semuanya bersifat sukarela dan tidak berbayar. Jadi tidak ada pelanggaran izin kerja. Boni menutup mata sejenak, lega mendengar bagian itu. Namun, lanjut Pak Arif, ketidaksesuaian data pada sistem tetap merupakan pelanggaran administratif, meski bukan Anda yang menyebabkannya. Oleh karena itu, kami sedang mempertimbangkan dua opsi. Boni menelan ludah. Opsi pertama, kata Pak Arif, Anda dikenai sanksi administratif ringan berupa denda, dan izin tinggal Anda dapat diproses ulang. Arman segera menoleh ke Boni, memberi senyuman tipis penuh harapan. Opsi kedua, kata Pak Arif, adalah jika hasil verifikasi menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data berdampak pada kategori yang lebih serius, kami harus mempertimbangkan deportasi administratif. Namun ini hanya terjadi jika ada bukti tambahan yang menunjukkan kelalaian berat. Ruangan itu seketika menjadi sunyi. Boni merasa kedua opsi itu seperti dua pintu yang sama-sama menegangkan. Meski ia tentu berharap pintu pertama terbuka untuknya, Bu Nadia menatap Boni dengan ekspresi yang lebih lembut daripada sebelumnya. Kami tidak melihat niat buruk dalam tindakan Anda. Semua dokumen dan kesaksian menunjukkan bahwa Anda berusaha patuh pada aturan. Tetapi kami tetap harus mengikuti prosedur investigasi akhir. Arman mencondongkan badan sedikit. Kapan keputusan akan diumumkan? Kami butuh 1 atau 2 hari lagi, jawab Pak Arif. Selama waktu itu, kami meminta Ibu Boni tetap berada di Jakarta. Boni mengangguk pelan. Saya akan menunggu. Keluar dari gedung imigrasi, Boni berdiri di dekat tangga sambil memandang langit yang mulai cerah. Arman berdiri di sampingnya. Kita sudah melakukan semua yang bisa dilakukan, kata Arman. Sekarang tinggal menunggu keputusan. Boni menarik napas panjang. Aku tidak menyangka hidupku bisa berubah hanya karena satu kesalahan kecil di satu dokumen. Ini bukan salah kamu, ujar Arman. Dan sistem akan melihat itu. Boni memandang gedung imigrasi sekali lagi, merasakan ketakutan, tetapi juga ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Aku siap, katanya lirih. Apapun keputusan mereka nanti, aku siap menghadapinya. 2 hari terasa seperti 2 minggu bagi Boni. Ia berusaha menjalani aktivitas seperti biasa, tetapi pikirannya terus berputar pada satu hal, keputusan imigrasi. Arman beberapa kali datang untuk memastikan ia tidak melalui masa menunggu itu sendirian. Namun meski ditemani, kecemasan tetap menetap seperti bayangan yang tak mau hilang. Pagi itu, tepat pukul 9, telepon Boni berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya langsung berdegup keras. Imigrasi Jakarta, dengan tangan sedikit gemetar, ia menjawab. Halo, Boni berbicara. Suara Pak Arif terdengar dari seberang. Ibu Boni, kami sudah menyelesaikan verifikasi akhir. Kami mohon Anda datang ke kantor siang ini untuk menerima keputusan resmi. Baik, Pak, saya akan datang. Begitu panggilan berakhir, Boni menatap kosong ke arah dinding. Arman yang berada di ruang tamu langsung menghampiri. Keputusan sudah keluar? Tanyanya. Boni mengangguk pelan. Ya. Kita harus pergi sekarang. Sesampainya di kantor imigrasi, suasana tampak lebih tenang daripada kunjungan sebelumnya. Boni duduk di kursi ruang tunggu dengan tangan terlipat erat, seolah mencoba menahan seluruh rasa takut yang mulai merayap. Arman duduk di sampingnya, memberi keyakinan dengan kata-kata yang tidak berlebihan. Pintu ruangan pemeriksaan terbuka. Bu Nadia keluar dan memberi isyarat agar Boni masuk. Ketika Boni duduk, Pak Arif membuka percakapan dengan nada formal namun lebih hangat dibanding sebelumnya.
Ibu Boni, terima kasih sudah kooperatif sepanjang proses ini. Kami menghargai sikap Anda yang tenang dan jujur. Boni menegakkan tubuh. Saya hanya ingin menyelesaikannya dengan benar, Pak. Pak Arif membuka sebuah map coklat yang terlihat lebih tipis daripada sebelumnya. Pertanda bahwa semua proses telah diringkas dalam satu keputusan final. Setelah melakukan verifikasi silang terhadap dokumen Anda, surat pengakuan dari Biro Jasa, serta laporan dari pusat pendidikan tempat Anda menjadi relawan, katanya, kami menyimpulkan bahwa kesalahan administratif yang terjadi memang berasal dari pihak Biro Jasa. Boni menahan napas. Dengan demikian, lanjutnya, Anda tidak dikenai deportasi. Kata itu menghantam begitu cepat hingga Boni tidak sempat memproses emosinya. Ia sempat menutup mulut dengan tangan, menahan luapan lega yang hampir membuatnya gemetar. Bu Nadia tersenyum tipis. Namun kami tetap harus memberikan sanksi sesuai aturan. Anda akan dikenai denda administratif yang jumlahnya tercantum di dokumen ini. Setelah membayarnya, Anda dapat mengajukan perpanjangan izin tinggal baru. Boni mengangguk cepat. Saya siap membayar dendanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Pak Arif menambahkan, kasus ini juga akan kami laporkan ke pusat untuk evaluasi terhadap Biro Jasa terkait. Anda sudah melakukan bagian Anda dengan sangat baik. Untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, Boni merasakan kepastian yang nyata. Bukan sekadar harapan, tetapi keputusan yang membebaskannya dari ancaman yang selama ini menghantuinya. Keluar dari ruangan itu, Boni hampir tidak dapat menahan senyum. Arman yang menunggunya langsung berdiri. Bagaimana? Tanyanya dengan mata penuh harap. Boni menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang mulai bergetar, aku tidak dideportasi. Arman menghela napas lega sambil tersenyum lebar. Syukurlah. Kamu pantas mendapatkan hasil itu. Mereka berjalan keluar dari gedung imigrasi. Langit sore tampak cerah, seakan mencerminkan perasaan Boni yang akhirnya bebas dari kekhawatiran. Namun saat mereka melangkah menuju parkiran, Arman berkata, setelah ini, kamu harus lebih hati-hati memilih Biro Jasa. Kita bisa bantu pengurusan izin tinggal lewat jalur yang lebih aman. Boni mengangguk. Aku belajar banyak dari pengalaman ini. Rasanya seperti pengingat bahwa kebaikannya tetap harus diikuti dengan kehati-hatian. Arman menatapnya dengan bangga. Yang penting, kamu tidak menyerah. Banyak orang mungkin akan panik atau melarikan diri dari masalah. Tapi kamu tetap menghadapi semuanya dengan berani. Boni tersenyum. Aku tidak sendiri. Kalau tidak ada kamu, mungkin aku tidak sanggup melewatinya. Arman tersenyum kecil, namun tulus. Teman memang untuk itu. Sore itu, Boni kembali ke rumah. Ia duduk di teras dan membiarkan angin lembut menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia bisa bernapas dengan tenang. Ia membuka ponselnya dan mulai menulis pesan untuk anak-anak di pusat pendidikan, memberitahu mereka bahwa ia akan kembali mengajar minggu depan. Ia menatap langit yang berubah oranye. Semua rasa khawatir yang menumpuk ini perlahan hilang, digantikan rasa syukur dan keinginan untuk membalas semua kebaikan yang ia terima. Masalahnya belum benar-benar selesai. Ia masih harus membayar denda dan mengurus izin tinggal baru. Tetapi itu bukan lagi ancaman. Hanya langkah administratif yang harus ia jalani dengan teliti, dan yang paling penting, ia tidak akan meninggalkan Indonesia. Ia akan tetap berada di tempat yang telah menjadi rumah keduanya.